Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali bersama saya di channel Pencari Jalan Pulang yang membahas kajian-kajian dalam ilmu tasawuf. Dalam kajian pada malam hari ini, saya akan membahas materi dengan tema yang berjudul Jika Rasulullah telah wafat, maka siapa yang menyucikan jiwa manusia pada hari ini? Saya ulangi, jika Rasulullah telah wafat, lantas siapa yang menyucikan jiwa manusia pada hari ini? Baik, beberapa tugas Rasul sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Mushaf Al-Quran, bahwa tugas Rasul itu adalah menyucikan jiwa manusia, membacakan ayat Allah, mengajarkan kitab dan hikmah, memberikan kabar gembira, mengajak manusia kepada Allah, dan seterusnya. Dan salah satu yang utamanya adalah untuk kita menyucikan jiwa manusia. Sebab Al-Quran tidak dapat disentuh kecuali oleh roh yang disucikan. Bayangkan kalau Rasulullah ini sudah wafat, apakah tazkiyatun nafs telah berakhir? Apakah manusia zaman sekarang melakukan tazkiyatun nafs dengan interpretasi mereka? Apakah mereka tazkiyatun nafs menggunakan hasil dari interpretasi akal mereka? Misalkan dengan saya zikir malam-malam, saya itikaf di masjid, apakah seperti itu? Karena sudah jelas yang menyucikan jiwa manusia itu adalah Rasul, yang tugasnya menyucikan jiwa manusia itu gitu. Bukan akal kita. Kalau akal kita paling banter kursus kepribadian, tapi tidak akan pernah bisa menyucikan jiwa kita. Sebab dimensi jiwa itu lebih tinggi daripada dimensi akal kita. Makanya banyak orang-orang yang melakukan tindakan tercela, mereka tidak memakai akal sehat. Mereka kalap lah. Mereka akalnya gak jernih. Karena apa? Dimensi jiwa lebih tinggi, sementara posisi jiwa dia itu masih di dalam kesadaran yang rendah. Sehingga jiwa mereka itu lebih dominan daripada akal sehat mereka. Walaupun mereka tahu salah, tapi mereka tetap lakukan. Sebab apa? Dimensi jiwa mereka itu lebih dominan. Gitu. Karena memang harus dominan. Yang jadi masalah di kelas mana kesadaran jiwanya. Kalau kesadaran jiwanya sudah tazkiyatun nafs, sudah dibersihkan, tentunya tindakan-tindakannya pun akan baik. Seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya begitu. Siapa yang akan menyucikan jiwa kita pada hari ini? Kalau Rasul telah wafat. Kalau begitu rugi kita. Yang tidak disucikan oleh Rasul. Karena Rasul sudah wafat. Karena Rasul ada 1400 tahun yang lalu. Nah, konsepnya gak begitu teman-teman. Bahwa Rasul itu ada di setiap zaman. Nabi Muhammad sampaikan bahwa penerusku adalah al-ulama warasatul anbiya. Nabi sampaikan bahwa isi dadaku aku curahkan kepada Abu Bakar. Apa? Nah ini, isi dada Nabi itu Rasul Muhammad. Yang Nabi curahkan itu apa? Rasul Muhammadnya itu nur ini, karena Rasul Muhammad dengan Nabi, dengan Allah itu berkekalan. Ini nur. Ini bukan entitas jasad, jahir bukan. Ini batin dua-duanya, ini batin. Gitu. Ada di mana? Ada di baliknya jahir Nabi Muhammad. Sementara yang jahir ini tas kullu nafsin daikatul maut, yang bernyawa pasti mati. Sehingga diwariskan kepada siapa? Isi dadaku aku curahkan kepada Abu Bakar. Sama Abu Bakar dicurahkan lagi. Sehingga ini tuh sampai sekarang masih ada. Cuman sebutannya bukan Rasul. Gitu, tapi walia mursida sebagaimana dalam Ahqafi 17. Itu disebutnya walia mursida.
Gitu. Ini bukan orang, ini nur, gitu loh. Ada di baliknya orang. Orang ini menurunkan ke sini dan cari kita pewarisnya. Pewaris inilah yang disebut wasilah. Dalam Al-Maidah 35, wabtahu ilahil wasilah. Carilah jalan wasilah. Apabila kita ketemu, barulah kita wajah hidup fisabilihi. Berjihad di jalan Allah. Supaya apa? Lalakum tuflikun. Supaya kita beruntung. Begitu kawan-kawan. Jadi kita harus ketemu dulu ininya. Gitu. Supaya ke apa? Mengajak manusia kepada Allah. Kenal kepada Allah. Gitu. Inilah yang disebut ulama akhirat. Sebagaimana kata Imam Ghazali. Bukan ulama dunia. Ulama akhirat itu akan mengajak kita supaya kenal kepada apa? Kepada ini. Melalui dirinya. Sampai kepada dibalik dirinya, yaitu ini. Apabila sudah kenal ini, rezeki naik sampai kenal kepada ini. Gitu. Kita tidak mempertuhankan ini. Ini sifat wujudnya daripada ini dan ini. Tapi ini bukan Tuhan. Ini sifat wujudnya. Ini akan mengajarkan, kenallah kepada diriku di baliknya diriku, bukan kepada aku, karena aku manusia biasa. Kenallah di balik diriku siapa? Ini dan ini. Bagaimana supaya kita kenal ke di baliknya ini, yaitu ini dan ini, apa? Adaptasi dari metodologi yang diajarkan oleh ini. Ini akan mengajarkan metodologinya, bagaimana cara adaptasinya supaya kenal kepada dirinya di balik dirinya. Apa? Ini dan ini. Ini dan ini akan melakukan apa? Ini. Gitu. Kalau sudah melakukan ini, kita menjadi saksi atas umat. Begitu kawan-kawan, ini dalam kajian ilmu tasawuf ya. Yang semuanya ini bisa dibuktikan, teman-teman. Gak hanya sebatas diyakini. Teman-teman dengerin omongan saya, baca apa penjelasan saya di sini, walaupun teman-teman percaya, tetap itu omong kosong. Gak jadi apa-apa. Kecuali teman-teman buktikan sendiri omongan saya ini. Gitu. Kita akan menunjukkan jalan dan caranya dan ada adaptasinya. Yang jadi masalah nanti pada saat adaptasi, disitulah banyak orang berguguran. Kenapa? Karena tidak berani loncat untuk membuktikan. Nah, kita membahas teorinya seperti ini, bahwa kalau misalkan ini sudah tidak ada, Rasul ini sudah tidak ada, tugas kerasulan ini sudah tidak ada, lantas siapa yang menyucikan jiwa manusia? Teman-teman disucikan sama siapa? Gak semua ulama ulama itu waris. Gitu. Gak semua ulama itu bilah. Bahkan ada ulama dunia, ada ulama akhirat, bahkan ada ulama yang baik dan ada ulama yang buruk, ulama su. Di mana ulama su itu lebih buruk, lebih jelek, sejelek-jeleknya makhluk di bawah kolong langit. Gitu. Lebih buruk daripada, lebih dikhawatirkan oleh Nabi daripada fitnah Dajjal. Begitu. Sedangkan manusia bisa sampai kepada ini harus melewati penyucian jiwa dulu. Gitu kan. Kan sudah saya jelaskan dari apa? Dari video saya yang sebelumnya ya, bahwa ini misalkan roh, ini roh bagian daripada Tuhan sendiri, ini nafs, ini jiwa. Ini jiwa, ini jasad. Supaya kita kenal kepada Allah, harus mengenal ke sini. Kalau ke sini mah kita keluar, berarti bukan ke dalam diri. Kita harus kenal ke sini. Supaya bisa ke sini, harus disucikan jiwa kita oleh siapa? Ya oleh ini. Siapa yang mengembangkan tugas ini? Adalah ini. Tapi ini bukan fisik, ini metafisik, ini abstrak. Ini dibawa oleh pembawanya, oleh wasilahnya. Siapa ya yang meneruskan ini? Makanya bergurulah kalian kepada yang guru-gurunya, guru-gurunya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Nabi. Kata Imam Ghazali. Kata Nabi sendiri menyatakan bahwa besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, maka beserta dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Orang yang telah beserta dengan Allah akan mengajarkan bagaimana cara mengenal Allah. Melalui siapa? Melalui dirinya. Begitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat.
Sekali lagi saya jelaskan, saya sampaikan bahwa ini semua omong kosong apabila tidak teman-teman buktikan sendiri. Ini semua ini adalah ilmu hakul yakin. Tidak bisa hanya kita baca dengan teori, kita dengarkan, tidak bisa, melainkan kita harus membuktikan sendiri. Gitu. Karena sifatnya semuanya ilmu ini semua ilmu hakul yakin, ilmu yang akan mengantarkan kita kepada samudra hakikat. Gitu. Tidak bisa dipelajari dengan akal yang terbatas begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.